Nama Roro Fitria tentu sudah tak asing lagi di jagat hiburan tanah air. Putri dari pasangan R. Suprapto dan Raden Retno Winingsih ini tercatat pernah menekuni dunia seni peran, tarik suara, presenter, sampai mencoba peruntungan sebagai DJ. Tak sekedar aktivitas keartisan, pamornya juga terkerek naik karena langkah dan aksi kontroversial. Roro lihai dan pandai memanfaatkan situasi. Dari sekedar artis mediocre, pemilik nama asli Raden Roro Fitria Nur Utami menjelma menjadi selebritis papan atas. Sayang, popularitas yang dicapai dengan bermacam cara rusak begitu saja. Semua capaian dan kesombongannya runtuh ketika ia ditangkap polisi. 14 Februari 2018, Roro Fitria digerebek kepolisian dari Polda Metro Jaya di kediamannya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Bermula ketika polisi menangkap seorang bandar berinisial WH terlebih dahulu. Dari keterangan WH, polisi pun lantas ikut mengantarkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan pemain film Street Society tersebut. Narkoba jenis sabu sebanyak 2,4 gram menjadi barang bukti penangkapannya. Pada bulan Oktober 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis dan memutuskan pedangdut asal Yogyakarta ini pun harus menjalani masa hukuman 4 tahun penjara di rutan Pondok Bambu. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Di tengah kondisinya yang harus mendekam di tahanan, musibah lain datang. Rumahnya yang berlokasi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan dibobol maling pada Rabu 19 September 2018. Akibat peristiwa ini, Roro mengaku mengalami kerugian mencapai 3 miliar rupiah setelah sejumlah perhiasannya digondol perampok. Belum reda menanggung kemalangan, duka lebih dalam kembali menghampiri. Ibundanya Raden Retno Winingsih yang selama ini selalu hadir di persidangan meninggal dunia di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan karena penyakit sesak nafas yang diderita. Mendapat kabar sang ibu berpulang, Roro histeris hingga pingsan di tahanan. Namun Roro tak langsung diberi izin untuk melihat jenazah ibunda. Ia harus melewati serangkaian prosedur sebelum diizinkan meninggalkan tahanan. Hingga jenazah Retno dibawa ke Sleman, Yogyakarta untuk dimakamkan, Roro tak kunjung mendapat izin. Izin baru keluar beberapa jam sebelum jasad ibunya dikuburkan. Karenanya Roro hanya bisa melihat pusara sang ibu. Sebelum hakim memutuskan vonis 4 tahun penjara, Roro Fitria sempat mengajukan permohonan untuk rehabilitasi. Namun permohonan tersebut ditolak. Artis sensasional itu akhirnya menjalani takdir. Hidup di bui, jauh dari sorot kamera dan gemerlapnya pentas hiburan. Mukjizat akhirnya datang. Setelah 2 tahun mendekam di penjara, Roro Fitria akhirnya menghirup udara kebebasan. Tanggal 2 April 2020 lalu, ia resmi keluar dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, lantaran program Kementerian Hukum dan HAM yang membebaskan 300 napi dewasa dan anak-anak sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, rasa syukur yang sangat mendalam saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas takdir dan ketetapannya pada hari ini tanggal 2 April 2020. Alhamdulillah saya bebas dan berdasarkan Permenkumham tahun 10 nomor 10 tahun 2020 berkenaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, napi-napi yang sudah menerima SK dibebaskan dengan program asimilasi di rumah. Tak hanya pancaran kebahagiaan lepas dari kehidupan di balik jeruji besi, wanita yang kerap tampil dengan suara uniknya itu juga keluar sebagai pribadi yang baru. Roro yang kini bukan lagi Roro yang dulu. Penampilannya berubah drastis. Yang paling mencolok adalah busana hijab yang membungkus kepala. Roro menjelma menjadi sosok muslimah. Penjara telah mengubah cara pandang, juga bak pesantren kehidupan. 2 tahun di Hotel Prodeo,
diisi dengan banyak kegiatan positif. Salah satunya lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ia juga tak pernah lepas dari kitab suci Al-Quran, mengaji saban hari. Dalam pengakuannya, setidaknya telah 5 kali khatam Al-Quran. Roro membagikan foto penampilan barunya yang tampak lebih islami dan agamis. Alhamdulillah berkali-kali. 5 kali. Alhamdulillah saya bisa menemukan Allah di dalam penjara. Hanya Allah yang bisa menguatkan saya dengan ibadah-ibadah saya. Di mana sebelumnya saya hanya mengetahui tentang agama, hanya mungkin permukaannya. Ia tampak sangat yakin dan sudah siap menyongsong kehidupan baru, menanggalkan dan menghapus semua kisah kelam di masa lampau.